Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, boleh siapa yang mau perkenalan duluan? Dari siapa ya yang mau duluan? Oke, boleh Tegar mau tanya apa? Iya, boleh diketik, silakan. Ya, yang nggak mau on mic, nggak apa-apa diketik pertanyaannya di kolom chat. Oke, pertanyaan dari Tegar bagus banget. Kak, kan kakak jurusan bimbingan konseling, kenapa di Upgrade nggak ambil jadi mentor dan lebih milih jadi tutor Geo? Sebenarnya aku udah apply jadi mentor di batch 1, tapi gagal di interview. Terus aku coba untuk apply lagi di tutor karena kan aku juga dari Fakultas Pendidikan. Jadi aku berpikirnya setelah aku lulus nggak jauh-jauh juga dari ngajar. Jadi aku mau belajar ngajar aja sih di sini untuk pertama. Ada yang lain? Ada yang mau tanya? Iya, sama-sama Tegar. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, boleh perkenalan kalian ya. Mau mulai dari siapa? Dari Ratu apa mau dari Tegar? Aku tunjuk aja deh ya, karena kalian nggak ada yang mau duluan nih. Gak apa-apa, aku tunjuk. Atau kalian mau ada yang inisiatif? Kalau ada yang mau... Aku, Kak. Oke, boleh Riri, silakan. Sebutin apa aja. Nama sama dari SMA atau SMK. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenali, nama aku Riri Gia Rahmawati. Aku lulusan 2020, aku udah gap year 2 tahun. Ya, tapi sekarang aku lagi kuliah, cuman mau ikutan lagi SBMPTN. Semoga rezekinya tahun ini. Wow, ternyata ada yang kakak kelas aku. Aku masih muda kok, aku masih muda. Oke, semangat ya. Semoga Iya, dapat. makasih. Oke, yang lain boleh? Ayo, Rizka, Rakita, Ratu, siapa yang mau duluan? Atau mau Tegar? Atau Dananjaya Putra? Atau Hebi? Ayo, siapa yang mau kenalan? Ya, halo Kak. Kenalin, aku Hebi Ego dari Bangka Barat. SMK 1 Sepang Titik, lulusan tahun 2021. Wah, Salam kenal. Oke, salam kenal. Yang lain boleh? Siapa yang mau lagi? Rizka, boleh? Ini nggak ada yang mau kenalan lagi nih. Cuma dua ya. Aku, Kak. Oke, boleh Ratu, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Ratu Rania. Bisa dipanggil Ratu. Aku masih kelas 12 di SMA. SMA-nya jurusan apa? IPA atau IPS? IPA. Aku linjur. Oh, kenapa pilih linjur, Ratu? Karena
Aku pengen masuk psikologi yang soshum. Wow, keren. Oke, yang lain? Boleh? Ada yang mau kenalan lagi? Oh iya, salam kenal ya, Ratu. Salam kenal juga, Kak. Oke, yang lain? Boleh? Ada yang mau kenalan lagi nggak? Saya Kak. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Dananjaya Putra, biasa dipanggil Dananjaya. Saya berasal dari Bali, sekarang masih SMA kelas 12. IPA atau IPS? Kelas IPA Kak, Oh, IPA. linjur Kenapa Kak. linjur? Mau nyari akuntansi Kak. Oke, boleh. Salam kenal ya. Ya Kak. Oke, yang lain ada yang mau kenalan lagi? Atau udah cukup? Mau lanjut ke pembelajaran aja? Aku Saya Kak mau. Oke, siapa dulu? Mau Fadilah dulu atau Jeffrey dulu? Fadilah. Oke, Fadilah dulu. Oke. Perkenalkan, namaku Fadila Anastasia, biasa dipanggil Fadilah. Sekarang aku kelas 12 IPA. Salam kenal. Oke, salam kenal Fadilah. Kenapa linjur? Soalnya pengen linjur aja, Kak. Tantangan ya, Fadilah. Iya. Oke, boleh Jeffrey? Oke Kak, nama saya Jeffrey dari mana ya? Tunggu Kak, asalnya dari Tangerang sama saya gap year. Saya gap year 1 tahun. Udah ya Kak? Oke, berarti angkatan 2021 ya? Iya betul. Oke. Udah ada yang mau kenalan lagi? Aku Kak. Oke, boleh silakan. Halo semuanya. Nama aku Yehezkiel Moranilo, tapi biasa dipanggil IL atau L. Oke. Aku dari Jakarta. Aku gap. Dulu SMA aku MIPA, tapi UTBK kemarin aku ambil soshum. Terus aku sebenarnya gap by choice. Jadi kayak karena tahun lalu aku ngincer UI, tapi diterimanya di Unpad. Jadi sekarang aku mau coba tahun depan lagi aja. Tahun ini maksudnya. Di Unpad Gitu. dapat jurusan apa ini? Ilkom. Wow, keren. Kalau UI mau masuk jurusan apa? Kalau UI maunya HI kemarin, tapi ya udah nggak tertarik UI lagi sekarang, tertarik masuk ITB. Oke. Udah pindah haluan. Oke, ada yang mau kenalan lagi? Atau udah cukup aja? Tegar, kata Ratu, Tegar suruh perkenalan. Ayo Tegar, perkenalan. Halo Kak, suaranya jelas? Jelas. Izin perkenalan, nama aku Tegar Dwi Putra Ramadan, asal dari Tangerang Selatan, tapi aku sekolah di SMA Negeri 10 Garut di Jawa Barat. Jauh banget ya Tegar. Jauh pindahnya Kak. Aku jurusan IPA tapi linjur. Kenapa linjur? Nggak tahu Kak, ngerasa salah jurusan di IPA sih. Oke, dah cukup. Salam kenal ya Tegar. Jadi ini banyak yang linjur ya di sini. Oke, ada yang mau kenalan lagi atau udah cukup? Aku Kak. Siapa? Almira. Oke, boleh. Nama aku Almira Griselda dari Sidoarjo. Aku gap year, asal sekolah SMK perkantoran. Tahun kemarin kurang strategi, kurang tahu gimana buat masuk kuliah. Aku pengen lebih matang lagi, Kak. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Almira. Ada yang mau kenalan lagi? Atau udah cukup? Aku Kak. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Norma Mega Astina Ningrum dari Kabupaten Ponorogo, asal dari SMK Negeri 1 Ponorogo, jurusan akuntansi. Oke. Terima kasih. Ya, salam kenal ya.
Iya, Kak. Ada lagi atau udah? Udahan. Sebentar ya, lagi azan.
Oke, kita mulai aja ya pembelajarannya. Sebentar. Udah ada belum share screen-nya? Udah Sudah. ada, Kak. Oke. Wait. Kalau di kalian jadi slideshow atau masih kecil? Masih kecil. Aku minta maaf ya nggak bisa di slideshow. Kalau nggak kelihatan, aduh aku bingung deh. Aku juga nggak tahu kalau nggak bisa di slideshow. Gak apa-apa atau bermasalah nggak kalau misalnya kayak gini? Kekecilan nggak tulisannya? Enggak, Kak, kelihatan kok. Oke, kalau kelihatan. Kita mulai aja ya. Jadi untuk pembahasan malam ini atau pembelajaran malam ini itu tentang biosfer dan persebarannya. Kita itu mau belajar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi di malam ini. Yang pertama itu ada definisi biosfer, ada tingkatan organisasi makhluk hidup, faktor persebaran flora dan fauna, persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Nah, sebelumnya nih kan ada yang dari IPS nggak ya? Nggak ada ya? Ada yang tahu belum definisi biosfer secara umum itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yuk, boleh dijawab. Kalau ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu lanjut aja ya. Jadi, biosfer itu kalau secara umum berasalnya dari 2 kata. Kata yang pertama itu bios yang artinya hidup, dan kata yang kedua yaitu sphaira yang artinya lapisan. Kalau menurut etimologisnya, biosfer itu adalah suatu lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau suatu ruang yang dihuni oleh makhluk hidup. Nah, selain secara umum, ada 5 pendapat dari para ahli mengenai definisi dari biosfer. Pendapat yang pertama itu keluar dari McKnight. Kalau menurut McKnight, biosfer itu terdiri atas individu, organisme, tanaman, dan hewan yang jumlahnya itu banyak banget di permukaan bumi ini dan sangat beragam. Nah, untuk pendapat yang kedua itu dari Edward Swiss. Kalau menurut Edward Swiss, biosfer itu adalah sebuah organisme hidup yang disebut sebagai hipotesa gaya. Hipotesa gaya menjelaskan bagaimana faktor abiotik dan biotik berinteraksi dalam lingkungan. Jadi kalau misalkan menurut James Lovelock itu biosfer itu di mana makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini saling berinteraksi dalam lingkungan. Yang ketiga itu ada dari James Lovelock. Kalau menurut astagfirullahaladzim, maaf ya salah. Kalau menurut Edward Swiss, biosfer itu sebuah tempat yang ada pada permukaan bumi yang di dalamnya itu ada kehidupan. Jadi kalau misalkan di suatu ruang atau suatu permukaan bumi itu ada kehidupan, maka itu bisa disebut sebagai biosfer kalau menurut Edward Swiss. Nah, kalau menurut James Lovelock, biosfer itu ada organisme hidup yang disebut sebagai hipotesa gaya. Hipotesa gaya itu menjelaskan bagaimana faktor abiotik dan biotik berinteraksi dalam lingkungan. Yang keempat itu ada menurut John Wiley. Kalau menurut John Wiley, biosfer itu adalah zona dari planet bumi di mana kehidupan terjadi secara alami, diperluas dari lapisan dengan atmosfer yang lebih rendah. Yang terakhir, menurut Michael Alabi. Kalau menurut Michael Alabi, biosfer itu bagian lingkungan hidup organisme yang ditemukan dan mereka berinteraksi membentuk sistem kelompok yang stabil, efektif untuk keseluruhan ekosistem di planet. Paham nggak sampai sini? Atau ada yang bingung atau aku kecepatan ngejelasinnya? Sudah paham, Kak. Oke, kalau paham, lanjut ke
tingkatan organisasi makhluk hidup. Jadi kalau tingkatan organisasi makhluk hidup itu ada 11. Ada molekul. Apa sih molekul? Anak IPA kayaknya nggak asing nggak sih sama kata molekul, sel, ya kan? Nah, kalau molekul itu di tingkatan organisasi makhluk hidup adalah unit terkecil dari unsur kimia. Mereka itu bisa ditemukan di semua hal yang ada pada makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup. Nah, molekul organik yang kompleks pada makhluk hidup, contohnya seperti DNA dan RNA, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Nah, tingkatan yang kedua yaitu sel. Sel merupakan satuan dasar organisme atau makhluk hidup yang terdiri atas protoplasma dan inti yang ada pada membran. Yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan itu gabungan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama seperti jaringan otot. Yang keempat itu ada organ. Organ adalah bagian dari organisme dengan mempunyai fungsi tertentu seperti mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, lalu ada kulit untuk meraba, hidung untuk mencium, dan lain-lain. Yang kelima itu ada sistem organisasi. Sistem organisasi adalah sebuah kerjasama antara struktural dan fungsional secara harmonis. Yang keenam itu ada organisme. Organisme ini kita bisa sebut juga sebagai makhluk hidup. Jadi kalau misalkan kalian nemu kata organisme, itu ada kata lain dari makhluk hidup. Itu. Nah, yang keberapa nih? 2, 3. Yang ketujuh itu ada populasi. Populasi itu kelompok dari makhluk hidup yang sejenis, yang hidup dan berkembang biak di sebuah wilayah atau daerah tertentu. Jadi populasi ini ketika ada satu jenis makhluk hidup yang hidup dan berkembang biak di satu daerah yang sama. Nah, kalau komunitas itu kelompok makhluk hidup yang sejenis yang hidup di daerah tertentu. Jadi kalau bedanya populasi dan komunitas itu kalau populasi satu jenis satu hewan gitu atau satu tumbuhan. Nah, kalau komunitas itu beberapa hewan atau beberapa tumbuhan yang hidup di daerah yang sama gitu. Nah, yang ke-8 itu ada komunitas. Komunitas adalah kelompok makhluk hidup ekosistem. Nah, ekosistem itu tatanan kesatuan secara utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang dapat untuk saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau misalkan ekosistem itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling mempengaruhi. Contohnya kayak kalau misalkan ada hewan yang punah, nah biasanya kayak harimau Sumatera. Nah, itu kan dijaga untuk biar gak punah nih si harimau ini. Karena kalau misalkan harimaunya ini punah, bisa aja mengganggu ekosistem pada makhluk hidup. Kayak gitu. Nah, yang ke-10 itu ada bioma. Bioma itu komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka hidup gitu. Bedanya apa sama populasi sama komunitas? Nah, kalau misalkan populasi kan tadi satu jenis. Nah, kalau bioma itu satu karakteristik. Itu contohnya, contoh bioma adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, dan lain-lain. Tingkatan yang paling atas atau yang paling akhir itu biosfer. Biosfer itu semua ekosistem yang ada di bumi yang digabungkan. Jadi dari semua ekosistem yang ada di bumi ini, kalau digabungkan, maka disebut sebagai biosfer. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Atau cukup? Atau kecepatan aku ngomongnya? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Faktor persebaran flora dan fauna. Faktornya itu ada 5. Ya, betul, ada 5. Faktor yang pertama itu ada faktor geologis. Faktor geologis itu
Yang pertama, karena adanya pergeseran benua yang terus berlangsung akibat tenaga endogen. Contoh dari pergeseran benua itu apa sih? Adanya temuan beberapa fosil identik di benua yang berbeda yang sekarang itu terpisah oleh lautan. Nah, yang kedua itu periode glasial atau pencairan es dan periode interglasial atau periode kering yang panjang. Yang ketiga, flora dan fauna berevolusi dan suksesi akibat adanya perubahan musim. Lalu faktor yang kedua itu faktor iklim. Faktor iklim yang pertama itu karena suhu dan kelembapan udara berpengaruh terhadap proses perkembangan fisik flora dan fauna. Jadi kayak misal tumbuhan tertentu hanya bisa hidup di daerah tertentu karena kelembapan udara dan suhunya itu cocok sama tumbuhan itu. Tapi kalau misalkan ditanam di daerah yang lain, mungkin tanaman itu nggak bisa tumbuh dengan subur atau tumbuh dengan baik karena suhu dan kelembapannya berbeda. Tuh. Yang kedua itu sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman dan hewan. Kalau untuk tanaman itu karena tanaman kan butuh untuk fotosintesis. Nah, kalau misalkan hewan itu butuh matahari untuk metabolisme tubuhnya. Yang ketiga itu ada angin. Angin sangat berperan dalam proses penyerbukan atau bahkan penerbangan beberapa biji-biji sehingga berpengaruh langsung terhadap persebaran flora. Jadi kalau misalkan ada angin tuh kadang serbuk-serbuk atau biji-bijiannya itu bisa terbang dan akhirnya bisa berpengaruh dalam persebaran flora. Faktor yang ketiga itu faktor relief. Faktor relief ini emang agak susah dihafalin, tapi sebenarnya kalian nggak perlu hafalin sih. Karena nanti di SBM juga belum tentu ini keluar. Yang penting ingat aja tuh berapa-berapanya apa yang ada di ketinggian berapa dan berapa gitu. Nah, relief ini ada 5. Ada zona iklim panas. Ini ketinggiannya 0 sampai 700 mdpl. Biasanya itu di ketinggian ini atau di zona iklim panas ini tumbuhannya ada padi, ada jagung, ada karet, ada tebu dan kelapa. Zona iklim panas ini zonanya yang paling bawah ya, yang paling rendah. Nah, yang kedua itu ada zona iklim sedang. Ketinggiannya 700 sampai 1500 mdpl. Biasanya di zona ini tumbuh-tumbuhannya yaitu ada kopi, teh, kina, dan karet. Zona yang ketiga itu ada zona iklim sejuk. Di zona ini tanaman yang cocok untuk ditanam yaitu ada sayuran, lalu ada aneka jenis hutan tanaman industri, lalu ada kopi, ada teh, dan lain-lain. Lanjut, yang keempat itu ada zona iklim dingin. Zona iklim dingin itu ada pada ketinggian 2.500 sampai 4.000 mdpl. Nah, pada zona ini biasanya dijumpai tanaman yang berjenis pendek, contohnya Edelweiss. Nah, zona yang terakhir itu zona iklim sejuk, zona iklim salju tropis, biasanya ada pada ketinggian 4.000 mdpl. Nah, biasanya di ketinggian ini sudah nggak ada tanaman yang bisa tumbuh karena udah terlalu dingin. Gitu. Lalu ada faktor manusia. Faktor manusia itu ada manusia dengan ilmu dan teknologinya yang dimiliki dapat melakukan persebaran tumbuhan dengan cepat dan mudah. Contohnya pada hutan kota. Nah, manusia juga mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Contohnya pada daerah hutan yang diubah menjadi daerah pertanian, perumahan, atau perkebunan dengan melakukan penebangan reboisasi atau pemupukan. Jadi manusia ini sebenarnya bisa berdampak positif dan negatif ya untuk persebaran flora dan fauna tergantung pada manusianya tersebut gitu.
Nah, yang kelima itu ada faktor tanah. Kesuburan tanah yang meliputi tanah kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur tanah, struktur tanah, dan ketersediaan air dalam tanah pun bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada yang bingung atau enggak? Belum ada. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Persebaran flora di dunia. Jadi ada 7 nih persebaran flora di dunia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki sistem ekosistem yang paling banyak jumlah floranya, sehingga menghasilkan keberagaman flora. Itu pada hutan hujan tropis biasanya ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menempel di batang seperti pohon palem, pohon rotan, hingga bunga yang sudah sangat terkenal yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua itu hutan gugur. Hutan gugur itu hutan yang di mana banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menggugurkan. Nah, biasanya hutan gugur itu dapat ditemukan di Eropa Tengah, Rusia, Jepang, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan gugur itu kayak ada pohon maple, pohon cemara, pohon pakis, bunga sakura, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada sabana. Sabana itu padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Nah, biasanya sabana ini ditemukan di beberapa negara seperti Nigeria, Australia, Costa Rica, India, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa, yang aku sebutin tadi yang ada sabana, di Indonesia juga ada sabana, tepatnya di daerah NTB. Pada umumnya, kawasan sabana itu ditumbuhi banyak sekali rerumputan. Pohon akasia, pohon palem, dan lain-lain. Yang keempat itu ada padang rumput atau stepa. Padang rumput itu, di padang rumput itu terletak di subtropis. Negara yang memiliki padang rumput Kirgistan, Jepang, bahkan yang tumbuh di daerah padang rumput itu hanya rumput-rumputan saja dan tumbuhan yang tidak berkayu. Yang kelima itu ada gurun. Gurun adalah padang yang luas, tandus, dan umumnya gurun berupa padang pasir. Sinar matahari di gurun itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Nah, gurun itu bisa kamu temuin di India, di Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Tiongkok, dan lain-lain. Di Dubai juga ada ya. Tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di kawasan gurun. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud itu ada kaktus, pohon kurma, pohon palem, pohon zaitun, dan jenis-jenis pohon lainnya. Jadi kayak pohon yang nggak banyak memerlukan air tuh bisa tumbuh di gurun. Yang keenam itu ada taiga. Taiga diambil dari bahasa Rusia yang kalau diartiin itu hutan hutan terluas yang ada di dunia. Oh, maaf. Ya. Itu taiga apa taindra, Kak? Iya maaf, aku tipe. Maaf ya. Iya, Kak. Aku juga nggak nyadar, makasih loh. Oke, jadi taiga ya, bukan taindra. Aku tipe. Taiga itu dari bahasa Rusia yang kalau diartiin itu jadinya hutan terluas yang ada di dunia. Hutan terluas ini tersebar di Eurasia dan Amerika, Kanada,
Siberia Utara. Terus ini pohon-pohonan yang tumbuh adalah konifer seperti pohon alder, pohon jumper, pohon spur yang ada di kutub utara. Nah, pada kawasan ini yang ada hanyalah rumput-rumput kecil. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, lanjut ya. Persebaran flora di Indonesia. Jadi, persebaran flora di Indonesia itu ada 3 kawasan. Kawasan yang pertama itu kawasan barat dan bercoraknya Asiatis. Nah, kawasan ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Selain pepohonan, di kawasan barat ini bisa kita jumpai bunga-bunga seperti Rafflesia arnoldi dan bunga anggrek. Nah, kawasan yang kedua yaitu kawasan peralihan atau Walas. Kawasan ini meliputi Pulau Sulawesi, NTT, NTB, dan Maluku. Tumbuhan yang bisa hidup pada kawasan ini adalah tumbuhan yang tahan panas, seperti stepa dan sabana terletak di NTT. Hutan pegunungan di Sulawesi dan di Maluku terdapat hutan campuran yang di dalamnya terdapat flora seperti cengkeh, pala, lontar, kayu manis, dan masih banyak lagi. Nah, kawasan yang ketiga itu adalah kawasan timur atau yang bercorak Australia. Nah, flora yang ada di kawasan timur biasanya bercorak Australiatik. Umumnya flora yang ada di kawasan timur hidup di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia bisa ditemukan di Pulau Papua. Bahkan hutan hujan tropis yang ada di Papua sama dengan hutan hujan tropis di bagian barat Australia. Nah, tumbuhan yang dapat kita temukan pada kawasan timur itu ada pohon sagu, pohon-pohon mangrove, dan pohon nipah. Oke, lanjut. Persebaran fauna di dunia. Ada 6 persebaran fauna di dunia. Yang pertama itu ada kawasan Nearktik. Kawasan Nearktik ini berada di Amerika Utara, ada di Kanada, dan Greenland. Sementara itu, hewan-hewan yang ada di kawasan ini ada bison, ada kalkun, ada karibau, dan sebagainya. Nah, kawasan yang kedua itu ada kawasan neotropik. Kawasan neotropik itu biasanya terletak di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini ada kukang, tapir, antelop, dan lain-lain. Kawasan yang ketiga itu ada kawasan Australia. Kawasan ini merupakan kawasan yang berada di sekitaran Australia, yaitu Selandia Baru, Australia, dan Papua Nugini. Pada kawasan ini, hewan-hewan yang bisa kamu lihat atau kamu jumpai itu ada kanguru, ada koala, dan lain-lain. Kawasan yang keempat itu ada kawasan oriental. Kawasan oriental terletak di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contoh hewan di kawasan ini ada harimau, ada gajah, ada badak, dan lain-lain. Nah, di kawasan yang kelima itu kawasan Palearktik. Kawasan ini tersebar di Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Asia atau Himalaya. Fauna atau hewan yang bisa dijumpai di kawasan Palearktik itu ada domba, sapi, beruang kutub, dan kerbau. Kawasan yang terakhir itu kawasan Ethiopia. Nah, kawasan ini terletaknya di Afrika Selatan, Madagaskar, dan Gurun Sahara. Hewan yang bisa kita temuin itu ada zebra, ada jerapah, ada singa, dan lain-lain. Oke, pembahasan yang terakhir. Itu yang keterangan yang kakak baca nanti di-share juga nggak, Kak? Soalnya iya, di-share kok. Tenang.
Nanti aku share Oke, Kak, makasih. di Google Classroom. Oke. Pembahasan yang terakhir itu ada persebaran fauna di Indonesia. Ada 3 nih persebarannya. Ada di kawasan barat atau Asiatis, sama ya kayak persebaran flora. Ada di kawasan tengah atau peralihan, dan kawasan timur atau Australiatis. Nah, yang pertama itu ada kawasan barat. Jenis fauna ini bisa ditemukan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Contohnya itu ada harimau Sumatera, macan tutul, harimau Jawa, badak Jawa, elang, dan masih banyak lagi. Kawasan tengah atau kawasan peralihan itu jenis faunanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau NTB dan NTT, Pulau Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Contohnya itu ada komodo, anoa, burung maleo, maleo, dan lain-lain. Nah, kawasan yang terakhir itu ada kawasan timur atau Australiatis. Nah, pada kawasan ini itu terletak di Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Hewan yang bisa ditemukan di kawasan ini ada burung kakatua, ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, kuskus, kanguru Papua, dan masih banyak lagi. Oke, udah selesai. Pembahasannya ada yang mau ditanyain, ada yang nggak jelas, atau kecepatan, atau ada yang nggak paham? Boleh ditanyain. Sebelum ke contoh soal. Ada, Kak. Oke, boleh, Jeffrey. Gimana biar ingat materinya, Kak? Jangan diingat, dipahamin. Karena sebenarnya ya, kalau misalkan udah ikut SBMPTN, pasti tahu yang dipelajarin kita itu nggak semuanya keluar di soal. Kadang kayak kita udah overthinking, soalnya bakalan susah, kayak TO yang kita ikutin di PAMIVI, di Cerebrum gitu. Padahal pas di lokasi SBMPTN-nya tuh belum tentu soalnya sesusah itu. Kayak gitu. Jadi yang penting tuh kalian paham konsepnya aja, kayak persebaran fauna itu ada berapa di Indonesia itu ada berapa kawasan sih gitu. Nah, biasanya tuh kayak waktu tahun aku ini nggak ada persebaran fauna di soal aku ya, tapi nggak tahu di soal yang lain. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ngehafal yang kayak tadi aku bacain terus kalian hafalin banget tuh. Ya nggak usah juga, yang penting kalian baca, kalian ngerti apa sih isi dari biosfer dan persebarannya. Ya udah, kalian bisa kok jawabnya gitu, insya Allah. Aku mau nambahin. Oke, boleh. Mengenai itu soal UTBK. Iya, boleh. Kemarin pas UTBK Sosum, itu tuh geografi kebanyakan tuh contoh kasus. Jadi bukan betul. materi gitu loh. Iya, ini benar. Contoh kasusnya misal berita dari tahun segini, terus ditanya nanti alasan, misal gunung bla 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 meletus. Iya, terus benar. anginnya nyampe ke kota A. Nah, itu iya, kenapa betul. bisa nyampe ke kota A gitu. Nah, Jadi iya benar banget. Jadi sebenarnya nggak materi langsung ditanya kayak misal gitu. Hewan ini dari mana gitu, nggak ada gitu. Iya, jadinya nggak usah dihafalin hewannya dari kawasan tengah itu apa, nggak usah. Yang penting kalian tahu aja nih kawasannya apa aja sih sebenarnya gitu. Kenapa sih ada persebarannya? Paling kayak gitu sih. Jadi nggak usah dihafalin banget yang tadi aku omongin. Chill aja sebenarnya kalau SBMPTN. Nggak sesusah TO. Kalau misalkan kalian ngerjain TO terus nilai kalian kecil, itu tuh soal di SBMPTN tuh nggak sesusah yang di TO, tapi ngejebak kalian, kayak jawabannya tuh hampir mirip gitu, jadinya kalian bingung nantinya jawabnya kayak gimana gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Makasih ya, Kak. Makasih juga ya, Sil. Oke, ada lagi? Atau mau langsung contoh soal?
Coba langsung contoh soal deh, Kak. Oke. Contoh soal yang pertama. Ini kalian on mic ya, karena aku nggak bisa lihat chat kalian. Bisa nih. Oh iya bisa. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Hutan jati merupakan hutan yang khas di wilayah hutan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Gak apa-apa salah juga, jangan takut salah. Ayo Jeffrey mau jawab gak? Atau Iel mau jawab? Harusnya Iel pro nih. Kasih yang lain, kasih yang lain. Tapi tahu jawabannya El. Tahu nggak? Tahu. Oke, ada yang tahu. Ayo yang lain ada yang mau jawab nggak? Boleh. Oke, boleh dia di chat. Aku bisa ngeliat chat. Oh, kata Rakita C jawabannya. Ayo yang lain. Jeffrey. Aku cek juga, Kak. Tapi bingung karena namanya musim tropis. Oh iya. Aku tipe apa ya? Sebentar. Aku lihat dari mana lagi, aku lupa. Oh, dari sini kayaknya. Rakita kenapa jawabannya C? Iya benar, harusnya hutan hujan tropis. Musim tropis. Iya ya. Maaf ya, aku tuh banyak tipe. Ini harusnya hutan hujan tropis. Oke, yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Selain tadi Jeffrey sama Rakita. Oh, ini ada di chat. Oh, karena feeling kata Rakita. Boleh pakai feeling aja emang kalau nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Boleh di chat aja. Di kolom chat maksudnya. Aku mau tanya sih, Kak. Oh, boleh. Silakan. Untuk bedain kata kuncinya kayak kalau pohon ini tuh ada di hutan ini, ada di sabana misalkan, atau di mana. Kata kuncinya tuh gimana sih, Kak, untuk bedain kayak ini sabana, ini ada di hutan gugur, ini ada di gurun, ini ada di taiga gitu. Apalagi taiga kan, Kak. Kan Iya sih, benar. Pohonnya. Sebentar ya. Tadi tuh aku ini tuh dapat dari mana sih? Oke, jadi di sininya itu ya suara aku putus-putus gak? Enggak. Oke. Ini jadi kenapa hutan jati? Oke. Hah? Gimana? Putus-putus. Tadi putus-putus, Kak. Oke, gimana cara bedainnya? Itu tuh kayak mungkin dari ciri-ciri hutannya gitu loh. Kayak hutan jati itu masuknya ke ciri-ciri hutan yang mana gitu. Oh iya nih, di modul itu tuh nggak ada ciri-ciri hutan. Sebentar. Boleh aku bacain ciri-ciri hutan yang ada di dunia ini? Di Indonesia? Atau nggak usah? Boleh banget. Iya, boleh banget, Kak. Tapi nanti dijelaskan ya, Kak. Oke, nanti aku tambahin di PPT-nya. Nah, jadi kalau misalkan hutan mangrove itu punya ciri-ciri kayak hutan bakau. Tersebarnya itu di sepanjang pantai utara Jawa.
pantai utara Jawa. Jadi kayak mangrove itu bakau. Apa sih, kayak kalau dengar kata mangrove, ingat aja hutan bakau. Karena ciri-cirinya mangrove itu ya isinya bakau gitu. Nah, kalau sabana itu ciri-cirinya ditumbuhi rumput yang diselingi oleh pepohonan. Kak, maaf izin motong. Tapi Iya. yang tadi hutan musim tropis itu benar. Itu jawabannya. Hutan hujan tropis itu beda lagi di Indonesia. Kan aku oke. Makasih ya. Aku masih bingung. Musim tropis kan ya, bener? Iya, jadi di Indonesia itu ada hutan mangrove, sabana, hutan musim tropis, hujan tropis sama tundra. Jadi sebenarnya yang nggak ada tuh gugur yang di Indonesia. Oke. Makasih banyak ya. Ya aku malu deh. Jadi aku yang diajarin. Dan Kak, aku mau tanya lagi deh Kak. Iya boleh. Itu tuh bener hutan jati apa pohon jati Kak? Hutan jati. Oke, lanjut nggak? Kak. Lanjut ya. Aduh, aku malu banget. Oke, lanjut. Nah, kalau hutan musim tropis, itu ciri-cirinya jarak antar pohonnya itu renggang, terdapat rumput dan semak. Pohonnya itu tidak terlalu tinggi dan berdaun lebar, menggugurkan daun pada musim kemarau. Akar-akarnya bercabang dan masuk ke tanah dengan sangat dalam. Jadi, kalau misalkan musim tropis itu pohon-pohonnya itu gugur kalau lagi musim kemarau gitu. Pohonnya juga nggak terlalu tinggi gitu. Hutan jati masuk ke ciri-cirinya musim tropis. Dikasih tahu jawabannya. Iya, musim tropis. Mohon. Nah, kalau taiga, iya. Kok di sini adanya hutan hujan tropis? Gimana sih? Nah, kalau tundra dulu. Nah, tundra itu ciri-cirinya suatu area bioma di mana pertumbuhan pohon terhambat dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar karena itu disebut daerah tanpa pohon. Tadi tundra tuh contohnya gimana sih gambarnya? Tundra tuh yang es itu ya yang dikutub, ya kan? Iya, Kak. Nah, itu. Nah, ini pembahasan soalnya ciri-ciri hutan tropis. Maaf, musim tropis maksudnya. Musim kemarau. Nah, ciri-ciri musim tropis itu ada musim kemarau dan musim penghujan. Seimbang tuh kalau kemarau sama penghujannya seimbang, masuk ke ciri-ciri musim tropis. Daerahnya cocok untuk pertanian. Nah, tanamannya melakukan aktivitas meranggas, yaitu menggugurkan daun saat musim kemarau. Nah, contoh jenis tanamannya itu jati. Gitu. Contoh yang kedua. Nih. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak apa-apa di chat. Diketik aja nggak apa-apa. Mungkin. Aku antara A sama D. Kenapa tuh? Feeling. Karena hutan hujan tropis itu adanya di Sulawesi. Tapi nggak tahu yang berlereng atau yang datar. Habitat hidup babi rusa. Tadi jawabannya antara A sama D. Yang lain A nih pada jawabnya. Oke, jadi jawaban yang benar itu nggak ke. Nah, habitat babi rusa. Ya, jawabannya itu maaf ya. Jawabannya itu C. Nah, kenapa?
Kenapa jawabannya C? Karena habitat itu kan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, hewan endemik itu hewan yang asli berasal dari daerah yang bersangkutan. Nah, habitat hidup babi rusa sebagai endemis di Pulau Sulawesi itu hutan hujan tropis yang berlereng. Itu D, Kak. C. Hutan rawa di daerah pantai ya. Ya gitu. Paham nggak atau bingung? Oke, lanjut. Nih, contoh soal yang ketiga. Oh iya nih, udah tahu belum kalau jawabannya, pertanyaannya kayak gini, jawabnya kayak gimana? Ini kalau yang udah ikut SBM ngerti sih. Oke, jadi nanti SBM ada 4. Nah, jadi Kak, maaf deh, aku putus-putus garis suaranya. jawabannya A kalau alasannya benar. Masih putus-putus. Masih, Kak. Oke, masih putus-putus gak? Udah, Kak. Oke, tadi Fadila nanya, jadi yang contoh soal nomor 2, jawabannya C atau D? Jawabannya C, ya benar. Iya jawabannya itu C. Ini aku salah nulis. Jadi, maaf, jawabannya D maksudnya. Ih, aku nggak jelas banget di hari ini. Pokoknya jawabannya D ya, nomor 2, hutan hujan tropis yang berlereng. Benar tadi kata L ya. Jawabannya A atau D. Nah, kalau yang ketiga, ada yang bisa jawab? L deh, bisa nggak? Menurut aku ini dua-duanya pernyataannya salah, tapi menunjukkan sebab akibat. Gimana? Pernyataannya salah. Ya, dua-duanya salah. Oh, tapi menunjukkan sebab akibat. Aku lupa itu C apa? D ya? Ini. Nih. Jadi kalau A itu pernyataannya benar, alasannya benar, saling berhubungan. Kalau B pernyataannya benar, pernyataan alasannya jadi dua-duanya putus-putus lagi. Masih nggak? Atau masih putus-putus nggak? Udah, Kak. Oke. Jadi ada yang jawabannya lain? Pernyataan salah, alasan benar. Pernyataan salah, alasan benar menurut kita. Aku pernyataan salah, alasan salah, tapi menunjukkan sebab akibat. Nggak ada. Nggak ada pilihannya. Maaf banget, aku lupa. Nggak ada pilihan. Aku tuh lupa pilihannya. Itu ada di chat. Coba. Tadi siapa yang kirim? Mana ya? Hebi yang kirim.
Ini jawabannya apa tuh? Pokoknya ingatnya kalau A itu dua-duanya benar, saling berhubungan. Kalau B dua-duanya benar gak berhubungan. Kalau C yang atas benar, yang bawah deh. yang A. Oke. Aku E. Oh, kamu E. Yang lain? Juga Siap. E. Oke. E ya. Jadi jawabannya D. Pernyataan salah, alasannya benar. Kenapa? Karena hutan hujan tropis itu selalu lebat sepanjang tahun karena curah hujan dan sumber air akan selalu ada sepanjang tahun. Nah, kalau alasannya yang benar, itu karena kawasan hutan hujan tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Itu. Bingung nggak? Oh iya, belum absen ya? Wait. Oke. Jadi ada yang masih diem kayak apa namanya? Di PPT-nya nggak lengkap, tenang, nanti aku kirim modulnya di Google Classroom, nanti kalian bisa baca di situ. Gitu. Karena aku nggak masukin semua teksnya, biar nggak terpanjang PPT-nya, nanti kalian bisa absen dulu lah. Sambil nanti kalau udah absen semua bilang di sini kuis. Oke, silakan absen dulu. Anda memerlukan akses di sini. Nggak bisa ya? Harus kakaknya yang absenin. Oh gitu. Oke deh, Iya. kalau misalkan nggak bisa. Sebentar. Coba ya. Oke. Sekarang tuh tanggal berapa sih? Tanggal 3 ya? Oke. Maimunah ada nggak? Ini cuma sedikit ya yang join? Atau emang cuma segini? Kak, Oh ada, Maimunah ada. ada. Deandra Aisyah, ada nggak? Hadir, Kak. Oke. Dia ada? Ada, Kak. Adilah? Adilah? Inastasia ada nggak? Oke, lanjut dulu ya. Rizka Awalia Putri, ada nggak? Ada, Kak. Oke, Lauren Almerinda. Nggak ada ya? Regista Rizky Octavia, ada nggak? Nggak ada. Jawab. Rakita ada ya? Tadi ngomong. Ada, Kak. Tegar Dwi Putra. Hadir, Kak. Hali Davina. Hadir, Kak. Amira Gresilda. Ada, Kak.
Grace Teresia. Hadir, Kak. Oke, nggak ada. Oke. Norma Mega Astinaningrum. Ada, Kak. Ina Anggraini. Ya, ada. Oke. Ya, ya, mau. Oke, gitu. Ratu. Hadir nggak? Hadir, Kak. Oke. Adinda Faye. Adinda Octavia. Oke. Riri Gia Rahmawati. Hadir. Oke. Jeffrey. Hadir, Kak. Kadek Dananjaya Putra. Hadir, Kak. Emily Rara. Oke. Supinato Aisida. Ada, Kak. Ella Septiana Manik. Ada, Kak. Hedi. Hedi ada nggak? Raihana ada nggak? Oke. Eko ada nggak? Rizka. Ada, Kak. Priti Augustin Will dan Al Cafid. Ada, Kak. Oke. Berarti sekarang kuis ya. Aku tadi namaku kelewat ya? Iyal ya? Iya. Enggak kok, tadi udah disebut tapi nggak jawab. Oh, maaf Kak, tadi putus-putus soalnya. Apa sih namanya? Oke, berarti hadir ya. Hadir. Kuis. Tahu pakai Quizzes kan? Aduh, sinyalnya. Aduh. Ini putus-putus ke. Ya Kak, tahu pakai quizzes. Oke, tahu ya. Ini silakan join. Sebentar ya. Kak, di aku kode game tidak valid. Sebentar ya, sebentar. Jaringan aku lagi error. Sebentar.
Coba yang itu bisa nggak? Ada 13. Masih 15 orang. 8 orang lagi. Siapa yang belum masuk? Ada kendala nggak? Kalau ada kendala, hilang aja nggak apa-apa. Tujuh orang lagi. Oke, Ella, nggak apa-apa. Empat orang lagi. Siapa yang belum join? Tiga lagi. Tiga orang lagi kemana ini? Sinyalnya gangguan atau gimana? Oke. Mulai aja kali ya. Oke, silakan.
Jadi ABCD itu tuh ya cara jawab UTBK yang kayak tadi, yang A itu pernyataan benar, akibat benar, tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Terus ada juga yang pilihan itu sebenarnya A itu 1, 2, 3 benar, B itu 1, 3 benar, C itu 2, 4 benar, D itu 4 doang yang benar, sama E itu semua benar. Bukan. Bukan, Maksud aku tuh ada enggak, itu Tegar nanya. Di Tegar ngomong kalau misal dia cuma ada ABCD. Sedangkan ABCD-nya itu tuh maksudnya itu loh. Iya. Tapi aku tuh nanyanya gini, di kalian itu ada jawaban yang bener atau enggaknya gitu nggak, atau cuma PG-nya aja tapi nggak ada jawaban yang benernya gitu loh? Jawaban benernya ada, tapi kayak misal kita pilih jawaban apa aja kelihatannya benar padahal salah. Oh iya? Iya bener, aku cuman jawab, aku salah banyak gitu, terus tiba-tiba pas aku next, aku udah 100. Iya, aku salah 2. Oh my God. Aku salah 2, terus tiba-tiba kok 100. Maafin aku ya, nanti minggu besok aku pakai Google Form aja deh, Google Form deh. Nanti pembahasan sama soalnya aku kirim di Google Classroom ya. Maafin aku nggak tahu. Gak apa-apa Kak, santai. Iya, aku juga baru sadar, Jeff. Gak kamu doang yang baru sadar. Oke. Tapi paham nggak sama soalnya? Paham. Yang lain paham nggak? Atau bingung? Kak, aku mau tanya deh, yang ABC, yang apa jawaban cuman ABCD itu yang pilihan jawabannya tuh yang kayak yang dikirim sama siapa sih tadi? Happy tadi ya? Iya, jadi gini. Oke. Kayaknya tadi udah aku jelasin. Sabar. Jadi gini, nanti di SBMPTN pas UTBK kalian itu dapat 4 tipe soal. Wait, aku angkat dulu. Jadi nanti kalian waktu UTBK itu dapat 4 tipe soal. Tipe soal yang pertama itu yang pilihan ganda, kayak kalian waktu UTS atau UAS, nah kayak gitu. Itu tipe soal yang pertama. Tipe soal yang kedua itu yang sebab akibat yang tadi ada di contoh soal. Nah, kalian tuh harus ingat-ingatnya A apa, B apa, C apa, D apa. Karena nanti di UTBK ada deh. Di UTBK ada kok, di UTBK ada. Keterangannya kalau nggak salah. Jadi nggak cuma Nah, tipe soal yang kayak yang A itu kalau nomor dua dan 3 itu benar. Yang itu kalau 1 dan 3 aja yang Ya Allah, maaf ya aku keluar.
Nyampe mana tadi? Masih putus-putus gak? Dari awal putus-putus, Kak. Astagfirullahaladzim. Nangis banget ya. Aku ngerti kok overall. Paham. Yang lainnya paham nggak? Paham, Kak. Oke. Paham ya? Pokoknya nanti di UTBK ada kok keterangannya, tipe soalnya. Jadi nggak kayak aku tadi yang cuma A, B, C, D. Karena tadi kan kuisis kotak kecil ya. Jadi kalau misalkan aku tulis tuh takutnya kepanjangan gitu. Jadi aku lupa ngejelasin tipe soalnya. Oke, paham ya? Paham, Kak. Ini nanti ada link eval kan, Kak? Oh iya, link eval. Ada. Nih aku kirim. Sebentar ya. Oke. Link evalnya ada di yang aku tutup. Atau aku tutup. Kalau misalnya aku tutup sekarang nanti linknya hilang nggak? Oke, aku tutup aja ya kelasnya. Udah isi eval belum? Sudah. Oke. Oke, thank you ya semuanya yang udah join. Aku sorry banget, maaf banget. Gak jelas banget hari ini. Sumpah. Kayak, maafin ya kalian. Ya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke, nanti 2 hari lagi kita ketemu. Tanggal 5 kita ketemu lagi kok. Oke, makasih. Terus nanti aku kirim di Google Classroom apa namanya? Pembahasan materi sama PPT sama modulnya. Oke, sama-sama Fadila. Terus nanti kalian baca-baca aja. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanya aku. Terus kayak kalau misalkan kalian mau diskusi, nggak apa-apa banget. Bilang aja, kakak nanti diskusi bareng-bareng. Oke, makasih ya semuanya yang udah isi eval. Boleh keluar sekarang. Oh iya, aku mau bilang ini. Di kelas aku, pokoknya kalian harus aktif. Nanti 2 orang yang paling aktif, di pertemuan terakhir, aku kasih hadiah. Oke, Kak. Aku banget itu ya. Aku banget. Semangat ya. Semangat ya. Pokoknya kalian harus dapetin PTN yang ditujunya tahun ini. Amin. Amin. Oke, dadah. Boleh live sekarang. Ya, dan Makasih,